Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada berita yang menarik berkaitan dengan polemik nasab. Di dalam podcast pada Suka TV, Kiai Haji Munawir mengeluarkan statement, yakni beliau mengatakan bahwa untuk menyelesaikan polemik nasab ini harusnya ada debat ilmiah. Dan yang paling pantas untuk melakukan debat ilmiah adalah para imam, artinya para pemimpin dari dua kelompok ini. Oh, memang Habib Rizik itu adalah memang sudah merupakan al-imam. Nah, alangkah baiknya bagi saya Habib Rizik untuk berdebat secara ilmiah dengan Kiai Iman. Habib Rizik ini adalah disebutnya imam besar, artinya beliau adalah pemimpin bagi kelompok habaib. Begitupun Habib Taufik Assegaf ini pun beliau ini adalah pemimpin dari Rabiullah. Jadi Anda menantang Habib Rizik dan Habib Taufik untuk berdebat dengan Kiai Iman? Iya, itu solusinya. Karena apa? Habib Rizik adalah sebagai imam, dan Habib Taufik adalah sebagai ketua Robito. Maka dalam pandangan Kiai Haji Munawir, beliau ini adalah seorang terah Wali Songo. Ya, beliau ini mengatakan bahwa harusnya untuk menyelesaikan polemik nasab ini ada debat ilmiah yang dilakukan oleh Habib Rizik beserta Habib Taufik Assegaf melawan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi menurut Anda bahwa kajian nasab Kiai Iman adalah mencerahkan, bukan memberikan provokasi atau agitasi terhadap masyarakat, dan bukan pemecah belah umat, Jadi Kiai Haji Munawir ini menjelaskan bahwa seharusnya untuk menyelesaikan polemik nasab ini itu dilakukan dengan cara debat ilmiah, di mana dua kelompok ini masing-masing diwakili oleh tokoh utamanya. Dan tokoh utama dari kalangan habaib adalah imam, dan tokoh utama dari kalangan habaib ini adalah Habib Rizik Syihab, karena beliau ini adalah imam besar FPI, imam besar umat Islam dalam pandangan daripada Front Persaudaraan Islam. Dan juga Taufik Assegaf, Habib Taufik Assegaf ini kan juga beliau ini adalah ketua Rabiullah Alawiyah. Maka dari kelompok habaib seharusnya yang nanti mewakili untuk debat ilmiah itu adalah Habib Rizik bersama dengan Habib Taufik Assegaf. Nah, dari kalangan orang yang membatalkan nasab tentunya adalah tokoh utamanya, yakni Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi ada debat ilmiah antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melawan Habib Rizik Syihab dengan Habib Taufik Assegaf. Nah, ini yang kemudian dinyatakan oleh Kiai Haji Munawir mensikapi polemik nasab yang terus berkepanjangan dan sampai detik ini tidak terselesaikan. Bagaimana menurut Anda tantangan Kiai Munawir sebagai terah dari Sunan Ampel untuk Habib Rizik dan Habib Taufik berdebat dengan Kiai Iman akan tergelar, dan apakah Anda setuju? Maka poin intinya adalah polemik nasab ini kemudian bisa dipecahkan dengan debat ilmiah yang diwakili atau yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya dan mewakili daripada dua kelompok yang berselisih ini. Nah, inilah pernyataan dari Kiai Haji Munawir yang sesungguhnya memang diharapkan oleh kita umat Islam. Ada orang-orang yang mereka ini memang mewakili secara resmi dari dua kelompok ini, yang nanti tentu ada pernyataan secara tertulis bahwa kalau seandainya di dalam debat ilmiah itu terjadi taslim, artinya satu kelompok menyatakan bahwa kelompok lain kalah, ya, dengan berbagai macam dalil-dalil yang ada, dengan dihadirkan di situ para ahli-ahli, profesor-profesor, para doktor-doktor yang memang di bidang
daripada masalah nasab itu. Misalnya menghadirkan dokter di bidang DNA dari masing-masing keduanya, kemudian menghadirkan juga para pakar sejarah masing-masing keduanya, kemudian menghadirkan juga para pakar filologi masing-masing di antara keduanya, dan pakar-pakar lainnya, ya pakar sastra, pakar bahasa, atau pakar-pakar lainnya yang berkaitan dengan masalah polemik nasab itu. Kemudian mereka menjadi juri di antara dua kelompok yang berdebat ini, maka akan terasa bahwa masalah polemik nasab ini akan mencerahkan justru di dalamnya. Dan kemudian kalau ternyata pihak yang lain tidak mampu kemudian mendebat atau melawan argumen dari pihak yang lain, maka terjadi taslim di dalamnya. Maka setelah taslim itu kan gampang sebenarnya. Kalau masalah polemik nasab ini artinya bahwa para habaib ini nih, mereka tersambung atau tidak tersambung sebenarnya tidak ada masalah di dalamnya. Kalaupun tersambung, ya kita tetap akan memuliakan mereka sebagaimana memuliakan daripada dzurriyyah Nabi, tapi tidak berlebihan. Tidak kemudian menganggap mereka sebagai Tuhan dengan menyembah-nyembahnya atau dengan memperlakukan mereka seolah-olah adalah mereka Tuhan. Tidak. Walaupun mereka memang adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan memperlakukan sebagaimana para sahabat umat Islam memperlakukan Nabi Muhammad SAW. Memuliakan itu bukan artinya menyembah. Memuliakan itu sama dengan ketika seorang tuan rumah dikunjungi tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Maka memuliakan itu ya bukan menjadikan dia tuan atau Tuhan, tetapi menghormatinya. Menghormatinya itu artinya kita memberikan tempat yang bagus untuk dirinya, menyuguh makanan-makanan yang bagus, menyambutnya dengan bagus, tapi tidak kemudian menyembah-nyembahnya seolah-olah kita ini adalah budaknya. Bukan, seolah-olah kita ini adalah hamba atau budaknya. Bukan seperti itu yang memuliakan. Memuliakan itu menghormati. Nah, kalau seandainya mereka ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan memuliakan mereka dan menghormati mereka, tetapi bukan kemudian menyembah mereka seolah-olah mereka ini adalah memiliki privilege, memiliki lebih daripada kita dalam berbagai macam hal. Tidak, tetapi kita memuliakan dan menghormatinya. Nah, kalaupun seandainya mereka ini bukan dzurriyyah Nabi, maka kalau mereka orang-orang yang berilmu, maka kita pun akan menghormati dan memuliakannya karena keilmuannya, karena ilmunya yang bermanfaat bagi kita, karena mereka mengajarkan kepada kita tentang ilmu-ilmu keagamaan. Maka wajib kita untuk memuliakan mereka. Jadi yang paling mulia kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu ya orang yang memiliki ilmu di dalamnya, yang mengarahkan, yang mengajarkan kepada umat untuk mengamalkan ilmunya itu. Ilmunya itu apa? Ya ilmu tentang masalah keagamaan, ilmu-ilmu tentang masalah fikih, peribadahan dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, kita memuliakan mereka. Jadi kalaupun seandainya nanti misalnya dalam debat tersebut ternyata habaib itu tidak mampu kemudian menghadirkan hujah-hujah yang bisa membatalkan daripada tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka tidak akan kemudian menurunkan derajat mereka. Mereka akan tetap kita hormati dan kita muliakan. Ya, walaupun bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW sekalipun, asalkan mereka memiliki keilmuan, asalkan mereka memiliki akhlak yang baik, maka kita akan memuliakan mereka. Sebagaimana kita memuliakan orang-orang yang seperti kita yang bukan turunan Arab. Kita kedatangan tamu, kita muliakan. Kita ada orang tua, walaupun bukan orang tua kita hormati, kita muliakan. Seperti itulah akhlaknya, seperti itulah adab dan etikanya. Kita tetap kok ya akan menghormati dan memuliakan mereka. Nah, sebaliknya begitu pun ketika ternyata mereka mampu mengalahkan hujah daripada tesis Kiai Haji Imaduddin, atau dalam bahasa simpelnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kemudian kalah, maka kemudian tidak akan menjadikan kita menghinakan Kiai Haji Imaduddin. Tidak, karena namanya debat ilmiah memang sudah biasa, sudah seperti itu ya. Debat ilmiah itu menghadirkan argumen-argumen ilmiah yang kemudian bisa diukur nilai kebenarannya.
Maka bukan mencari pembenaran, tetapi mencari kebenaran. Setelah ditemukan kebenaran, maka taslimlah di situ. Maka setelah taslim, ya sudah, kemudian saling berislah di antara keduanya, kemudian hidup damai bersama-sama, kemudian membangun bangsa, membangun agama dengan jalannya masing-masing. Ya, kita kan sudah biasa dengan perbedaan fikih. Misalnya orang kunut tidak kunut, orang kemudian dia melakukan azan 2 kali atau tidak melakukan azan cuma sekali saja. Perbedaan-perbedaan biasa. Atau orang misalnya berdakwah dengan melalui metode ceramah, ada orang berdakwah melalui metode tasawuf, orang melakukan dakwah melalui metode-metode misalnya dengan zikir dan wirid, dengan sholawat. Itu biasa, itu hal yang wajar, itu tidak ada masalah di dalamnya. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang mengaku dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain gara-gara masalah nasabnya. Nah, ini yang jadi masalah, yang kemudian muncul khurafat-khurafat, muncul yang kemudian di situ hal-hal yang disebut mitos-mitos, dongeng-dongeng yang tidak ada dalil-dalil yang pasti itu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang dihindari hal seperti itu, di mana terjadi perbudakan terhadap sesama manusia, apalagi terjadi perampasan terhadap hak milik seseorang karena dia merasa derajatnya lebih tinggi daripada orang tersebut. Nah, ini yang dihilangkan di dalam masalah polemik nasab ini. Ya, jadi itu yang harus cerdas. Karena selama ini memang sudah berkembang di masyarakat kita, para habaib ini menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan yang bukan habaib. Nah, ini yang harus segera kemudian diluruskan. Ya, tidak ada kemuliaan kecuali karena ketakwaan di dalamnya. Maka kalau orang yang bertakwa, otomatis umat ini akan memuliakan mereka, akan menghormati mereka. Menghormati, memuliakan bukan artinya menjadikan dia Tuhan atau orang itu memperbudak orang lain, tidak. Menghormati, memuliakan artinya dia memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan dengan sikap, dengan ucapan, dengan perbuatan yang kemudian tidak merendahkan, tetapi berperilaku, beradab, beretika, bersopan santun terhadap orang-orang yang memiliki kemuliaan di dalamnya karena keilmuan dan ketakwaan mereka. Nah, inilah yang harus kemudian diluruskan. Apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Munawir ini adalah sesuatu solusi yang memang harus dicoba, harus dilakukan. Nah, yang kemudian yang paling indah tentunya adalah debat itu adalah kemudian disaksikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu menyaksikan debat itu yang kemudian melegalitaskan dari hasil debat itu yang mengarah kepada islah di dalamnya. Maka akan terasa hasilnya itu akan maksimal dan akan tercipta keharmonisan di antara mereka-mereka yang berselisih. Jadi fa'aslihu baina akhawaykum itu salah satunya itu dengan melakukan debat ilmiah. Nah, mudah-mudahan segera terwujud apa yang diinisiasi oleh Kiai Haji Munawir ini, yang mungkin pada suka bisa merekomendasikan kepada Kementerian Agama atau kepada pemerintah untuk kemudian membentuk tim khusus dalam rangka kemudian memfasilitasi terjadinya debat dalam masalah polemik nasab ini. Ya, mudah-mudahan semua masalah di negeri ini dapat terselesaikan, khususnya masalah polemik nasab, karena kalau dibiarkan terus berkepanjangan maka akan menjadi bola liar, akan menjadi bola salju yang semakin lama semakin membesar dan nanti akan menimbulkan efek yang besar di tengah-tengah masyarakat. Kalau sudah terjadi gejolak yang besar yang merambat dengan skala nasional, maka tentunya pemerintah akan sulit untuk menanggulanginya. Maka sebelum masalah itu membesar dan menjadi bola liar, maka alangkah lebih baiknya pemerintah kemudian mengambil sikap di dalamnya. Ya, itu mudah-mudahan bisa segera dilakukan dan segera ada realisasinya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.